dengan pendapatan 7 juta, ini masih dikategorikan miskin. Sedangkan di Indonesia, upah minimum regional rata-rata pekerja di Indonesia ini nggak sampai 6 juta. Bayangkan jika dalam satu keluarga hanya satu orang yang bekerja, sedangkan ada 5 anggota keluarga. Tapi ini yang menarik. Bayangkan dengan angka 4.300.000 dengan jumlah keluarga 4,7 orang atau sekitar 5 orang, bisakah satu keluarga hidup di Jakarta dengan 4.300.000? Halo sobat, jumpa lagi dalam program The Editors Media Indonesia. Mungkin kita lupa bahwa kita adalah bangsa yang sangat pandai bersyukur. Alhamdulillah. Kemiskinan di negeri ini, sebagaimana digambarkan oleh data BPS, hanya sekitar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa dari total 285,1 juta penduduk Indonesia. Artinya, ini gambaran kasarnya, kalau 10 orang berkumpul, hanya 1 orang yang miskin. Nah, data ini akan sangat berbanding terbalik ketika kita memperhatikan data dari Bank Dunia yang menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia 68% atau sekitar 194,4 juta. Gambaran kasarnya lagi, jika ada 3 orang berkumpul, 2 orangnya miskin, sesama orang miskin berkumpul. Nah, betapa mengerikan. Perbedaan data antara BPS dan Bank Dunia ini terjadi setelah organisasi internasional itu resmi mengadopsi penghitungan Purchasing Power Parity atau paritas daya beli 2021. Bank Dunia sebelumnya masih menggunakan penghitungan PPP 2017. Dalam dokumen Update to the Poverty and Inequality Platform, edisi Juni 2025, Bank Dunia secara resmi merevisi ke atas 3 lini garis kemiskinan. Pertama ialah standar kemiskinan ekstrim dari $2,15 per kapita per hari dinaikkan menjadi $3 per kapita per hari. Kedua, revisi tingkat kemiskinan lower middle income country, standar awalnya $3,65 per hari, diubah menjadi $4,20 per hari. Terakhir, perubahan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country dari $6,85 menjadi $8,30 per kapita per hari. Nah, Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas masuk kategori terakhir. Penerapan P3 2021 jelas berimplikasi pada revisi garis kemiskinan global. Melonjaknya angka garis kemiskinan versi Bank Dunia ini tidak bisa serta-merta hanya disebut karena penerapan standar baru. Karena sebelumnya jika menggunakan penghitungan PPP 2017, angka kemiskinan di Indonesia sudah lebih dari 60%. PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli satu barang atau jasa di satu negara dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Misalnya, $1 di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan $1 di Jakarta. PPP memungkinkan penghitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antar negara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, nilai PPP berbeda untuk tiap negara. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Untuk Indonesia, Bank Dunia mencatat $1 PPP 2017 setara dengan Rp5.607,5. Sedangkan untuk yang 2021, Bank Dunia belum mengeluarkan konversi resmi PPP ke rupiah. Bank Dunia mengungkapkan, kini garis kemiskinan internasional menjadi $3 per orang per hari, naik dari sebelumnya $2,15 berdasarkan penghitungan PPP 2017. Selanjutnya, garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah ke bawah menjadi $4,20 per orang per hari.
dari sebelumnya $3,65. Sedangkan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah atas menjadi $8,30 per orang per hari dari yang sebelumnya $6,85 per orang per hari. Padahal Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas sejak 2023. Artinya Indonesia masuk rentang negara berpendapatan menengah ke atas dengan kisaran pendapatan per kapita di angka $4.466 hingga $13.845. Inilah yang membuat jumlah orang miskin di Indonesia versi Bank Dunia amat besar. Bila dikonversi ke rupiah, orang Indonesia dengan pendapatan per hari 50.000 atau per bulan 1,5 juta per orang tergolong miskin. Artinya, dengan rata-rata anggota keluarga di negeri ini 4,7 orang, sebuah keluarga di Indonesia dengan pendapatan per bulan 7 juta oleh Bank Dunia masih dikategorikan miskin. Ini yang perlu digarisbawahi. Keluarga beranggotakan 4,57 orang, kita bulatin jadi 5. Dengan pendapatan 7 juta, ini masih dikategorikan miskin. Sedangkan di Indonesia, upah minimum regional rata-rata pekerja di Indonesia ini nggak sampai 6 juta. Bayangkan jika dalam satu keluarga hanya 1 orang yang bekerja, sedangkan ada 5 anggota keluarga. Sebelumnya dalam laporan Poverty and Equality Brief edisi April 2025, Bank Dunia mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia ialah 60,3% dari total populasi pada 2024. Kini, berdasarkan data Poverty and Equality Platform Bank Dunia yang baru, jika penduduk miskin di Indonesia melonjak ke 68,2% dari total populasi pada 2024 atau setara dengan 194,4 juta orang. Alias sekitar 3 orang penduduk Indonesia ketika berkumpul, 2 diantaranya miskin. Kita kembali ke patokan yang dipakai pemerintah, yakni angka dari BPS. Jumlah orang miskin di Indonesia versi BPS tak sampai 10%. Ada 24,6 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi negeri ini yang masuk kategori miskin. Dalam menghitung kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut dibagi menjadi 2 kategori, komunitas makanan dan komunitas bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan, BPS memakai standar kebutuhan gizi versi Kementerian Kesehatan, yaitu minimum 2.100 kilokalori per kapita per hari. BPS pun menggunakan 52 jenis komoditas makanan untuk menentukan kebutuhan 2.100 kilokalori tersebut, seperti beras, kue basah, hingga rokok, kretek, atau filter. Untuk bukan makanan, BPS menggunakan 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan, seperti perumahan, listrik, pajak, kendaraan bermotor. Hasilnya, berdasarkan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas September 2024, didapati ambang batas garis kemiskinan nasional senilai Rp595.243 per orang per bulan. Pada saat yang sama, BPS mencatat rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 anggota keluarga. Sehingga garis kemiskinan nasional sebesar 2.803.590 per rumah tangga miskin per bulan. Artinya ada perbedaan di sini. Ketika kita mengikuti angka BPS 2,8 juta per rumah tangga per bulan, maka masuk kategori miskin. Sedangkan ikut standarnya Bank Dunia lebih naik lagi, yaitu 7 juta per rumah tangga per bulan. Publik pun bergejolak. Bagaimana bisa satu keluarga dengan hanya pendapatan 2,8 juta rupiah per bulan bisa menanggung 4,7 anggota keluarga atau 5 anggota keluarga? Makan apa mereka? Terus tinggalnya di mana? Masa pakai tenda? Angin segar muncul dari Ketua Dewan Energi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, yang menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional. Langkah ini dilakukan sebagai penyesuaian terhadap standar garis kemiskinan terbaru yang dirilis oleh Bank Dunia dalam dokumen
yang tersebut tadi. Luhut mengungkapkan hal itu pada 12 Juni 2025. Dia menegaskan revisi ini bukan menandakan kondisi ekonomi memburuk, melainkan bagian dari proses penyesuaian data agar lebih akurat dan relevan dengan standar global. Tidak lama setelah Luhut menyampaikan bahwa pemerintah akan merevisi, narasi berbeda disampaikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan atau BCO. Juru bicara BCO, Dedek Prayudi, pada 16 Juni 2025 menyatakan data garis kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik lebih mencerminkan kondisi real kemiskinan Indonesia. Jadi, pemerintah Indonesia menyatakan tingkat kemiskinan nasional resmi yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi yang paling relevan untuk menyusun kebijakan nasional. Artinya, angka dari BPS yang dipakai pemerintah untuk menelurkan kebijakan. Dedek menuturkan tingkat kemiskinan oleh BPS diperoleh dari pendekatan yang memperhitungkan pola konsumsi lokal, variasi harga regional, dan realitas sosial ekonomi. Aspek-aspek tersebut dianggap lebih merefleksikan kondisi perekonomian nasional dan bisa mewakili kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pemerintah akan tetap menggunakan garis kemiskinan oleh BPS sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan. Menurut BPS, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan real masyarakat Indonesia karena penghitungan dilakukan secara terperinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan. Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita mencatat Rp595.242 per bulan. Namun perlu diperhatikan konsumsi terjadi dalam konteks rumah tangga, bukan per orang. Garis kemiskinan juga berbeda untuk setiap provinsi, sebab garis kemiskinan dan rata-rata anggota rumah tangga miskin untuk setiap provinsi berbeda. Sebagai contoh, garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta mencapai Rp4.203.886 per bulan. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp3.100.000 dan di Lampung sebesar Rp2.800.000. Nah, perbedaan ini mencerminkan perbedaan tingkat harga, standar hidup, dan pola konsumsi di setiap daerah. Tapi ini yang menarik. Bayangkan dengan angka 4.300.000 dengan jumlah keluarga 4,7 orang atau sekitar 5 orang, bisakah satu keluarga hidup di Jakarta dengan 4.300.000? Nah, BPS menyebut bahwa perlu kehati-hatian dalam membaca angka garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah angka rata-rata yang tidak memperhitungkan karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, atau jenis pekerjaan. Secara mikro, angka ini tidak bisa langsung diartikan sebagai batas pengeluaran orang per orang. Sebagai ilustrasi, di DKI Jakarta, garis kemiskinan per kapita pada September 2024 adalah Rp846.085 per bulan. Jika ada satu rumah tangga dengan 5 anggota, ayah, ibu, dan 3 balita, maka tidak tepat jika diasumsikan bahwa kebutuhan atau pengeluaran ayah sama dengan balita. Oleh karena itu, konsumsi terjadi dalam lingkup satu keluarga, pendekatannya, bukan dilihat dari individu per individu. Tapi, itu versi BPS. Dengan logika yang sama, mari kita bertanya, dengan penghasilan 4.300.000 punya anggota keluarga 5 orang, bisakah angka itu menutup kebutuhan hidup di Jakarta selama 1 bulan? Angka BPS pun mendapat respon beragam. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Media Wahyu Askar, mengungkapkan metode pengukuran kemiskinan yang digunakan oleh BPS saat ini sudah hampir 50 tahun usianya. Metode tersebut mengacu pada data tahun 1976, sehingga tidak mengalami perubahan signifikan selama 5 dekade terakhir. Padahal di saat yang sama, banyak negara telah secara aktif meninjau dan memperbarui pendekatan mereka terhadap pembangunan dan program percepatan pengentasan kemiskinan.
Hal ini penting karena dinamika sosial dan ekonomi terus berkembang dan tidak bisa disamakan dengan 50 tahun yang lalu. Artinya, metode yang 50 tahun lalu dipakai sampai saat ini harus kita tinjau ulang. Kita harus berani meninjau ulang. Supaya apa? Supaya tetap relevan. Sedangkan ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan bahwa standar garis kemiskinan Badan Pusat Statistik saat ini sudah tidak realistis. Ia menyampaikan BPS perlu menerapkan standar garis kemiskinan baru dari World Bank. Saya kutip pernyataannya. Garis kemiskinan BPS tidak realistis. Misalnya untuk kota, garis kemiskinan hanya sekitar 615.000 per kapita per bulan atau sekitar 20.200 per kapita per hari. Padahal Indomie telur saja 12.000. Ujar Wijayanto kepada mediaindonesia.com. Nah, jika tidak disesuaikan dengan standar kemiskinan dari World Bank, ia meyakini bahwa Indonesia akan menghadapi dua resiko. Pertama, data kemiskinan kita dianggap tidak kredibel oleh dunia. Kedua, kita terjebak dalam kebijakan pengentasan kemiskinan yang gimmick dan ad hoc semata. Mengandalkan bansos karena ia efektif mengangkat mereka yang miskin menjadi di atas garis kemiskinan. Hanya itu. Ya, mungkin kita lupa banyak di antara kita ini yang risih dengan sebutan miskin. Sama seperti tadi ketika membaca data dari Bank Dunia, kita, loh kok Indonesia miskin banget ya? Kita risih dengan seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga lupa. Kita juga lebih suka disebut miskin ketika ada gratisan atau bantuan sosial.